Selamat pagi bagi kita semuanya. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Kabanjahe. Di sini saya akan mengadakan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kabanjahe, yaitu Bapak Edianto Bangun SPD MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Luar biasa Bu, sehat. Baik. Kelihatannya juga Bapak sekarang ini sangat ceria. Begini Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada pagi hari ini sama Bapak, yaitu tentang masalah pengambilan keputusan. Tentu Bapak sebagai pimpinan di SMA Negeri 1 Kabanjahe sering diperhadapkan terhadap kasus-kasus permasalahan. Jadi ada 8 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Bisa kan Pak? Silakan Ibu. Oke. Saya sudah siap. Iya, baik. Pertanyaan pertama, saya akan berikan pertanyaan yang pertama. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, kira-kira yang sering Bapak hadapi? Ya, terima kasih Bu. Selama saya menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1, sebenarnya jarang menghadapi masalah seperti itu. Mungkin 1-2 kali mungkin ada. Iya. Jadi kalau pas saya menghadapi suatu persoalan yang menyangkut dilema etika, pada dasarnya saya biasanya memanggil orang yang bermasalah itu, kemudian menanya persoalan yang sesungguhnya. Setelah itu maka saya akan berdiskusi dengan wakil-wakil saya untuk mengambil solusi dari permasalahan tersebut. Begitu juga halnya dengan kalau adanya jadi misalkan permasalahan yang menyangkut bujukan moral. Begitu biasanya. Oh iya, jadi langkah pertama Bapak diidentifikasi dulu permasalahannya di mana, kemudian yang kedua Bapak panggil yang bersangkutan, begitu ya Pak ya. Oke, baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, biasanya saya Bu, pada saat berdiskusi dengan kedua orang itu di tempat yang bersamaan, maka biasanya saya memberikan semacam gambaran yang lain yang mendukung pendapat kedua guru yang bermasalah itu. Nah, setelah itu, sebagaimana yang saya informasikan awal tadi, sebelum saya mengambil keputusan yang sesungguhnya, saya lakukan musyawarah dengan manajemen sekolah. Kemudian kami bersama-sama memberikan solusi terhadap guru itu, sehingga kedua guru yang bermasalah itu merasa sama-sama terayomi dan merasa dua-duanya tidak ada yang dipersalahkan. Iya, dan tidak ada yang dirugikan ya Pak ya. Saya ulangi lagi Pak pertanyaannya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, artinya berdiskusi bersama kedua orang tersebut. Kemudian tadi kan di pertanyaan pertama kita kan sudah lemparkan permasalahan itu kepada manajemen sekolah. Iya. Nah, kemudian kita berkumpul bersama, ikut wakil manajemen itu. Kemudian dalam kebersamaan itu kita mengambil solusi yang sama-sama menguntungkan orang yang mempunyai permasalahan dilema etika. Dilema etika itu gitu biasanya. Oh, iya. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita biasanya bermusyawarah Bu, dengan melibatkan norma atau aturan-aturan adat yang berlaku di daerah kita ini. Karena pada dasarnya itu kalau orang karo itu kan pengambilan keputusan itu memang melakukan musyawarah untuk mufakat. Nah, jadi masing-masing orang yang terlibat dalamnya itu kita berikan kesempatan untuk mengutarakannya. Kemudian kita ambil kesepakatan keputusan yang membuat mereka ya sama-sama bisa menerima. Iya. Jadi kita hubungkan dengan kultur adat istiadat setempat ya Pak ya. Karena memang ya kita di sini suku Karo, maka kita harus ada budaya Karo yang kita ikutkan ya Pak ya. Kalau namanya orang Karo ini kan satu dengan yang lain kan, kalau mereka roboh kita jadi saudara. Jadi ibaratnya dari persaudaraan adat itu. Kalau semua sudah berhubungan dengan saudara, maka apapun permasalahan bisa diselesaikan ya Pak ya. Iya, bagus itu Pak, baik. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
kalau jalan tertentu kita nggak ada Bu, karena kan biasanya persoalan ini seperti yang saya utarakan di awal tadi kan ini jarang terjadi dan biasanya itu bersifat insidental. Nah, jadi begitu kita mendengar adanya permasalahan menyangkut di genetika itu, ya pada saat itu kita dengan spontan melakukan langkah-langkah yang sudah kita sebutkan di awal tadi Bu. Oh begitu ya Iya. Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Biasanya kalau tantangan yang kita hadapi pada awalnya memang mereka merasa mereka selalu berada di posisi yang benar walaupun mereka sebenarnya sama-sama benar kan gitu. Iya. Jadi bagaimana kita mensiasati supaya orang yang merasa benar itu tetap benar tetapi tidak mempertahankan pendapatnya sendiri Bu. Itu yang kita tadi buatkan lakukan pendekatan dengan pendekatan sosial budaya tadi Bu, adat gitu. Adat ya. Ya, jadi kita katakan sama dia bahwa sebenarnya kalian berdua ini benar. Iya. Nah cuma saja ya mungkin dalam waktu yang berbeda kebenaran itu gitu. Bisa jadi yang saat ini benarnya sekarang yang ini benar. Jadi dua-duanya benar. Dua-dua ibaratnya kita bilang. Iya. Jadi tidak ada merasa salah satu dari pihak yang dirugikan atau disudutkan ya Pak ya. Iya, pengambilan keputusan yang baik Pak. Dalam pengambilan keputusan yang Bapak sering lakukan selama ini di sekolah, adakah faktor-faktor atau seseorang yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di dalam menghadapi permasalahan yang merupakan dilema etika? Ada Bu, biasanya itu di sekolah kita ada. Di samping tadi kita kan ibaratnya kita berdiskusi dengan manajemen sekolah. Ada juga guru-guru yang kita tuakan atau guru-guru yang kita anggap sudah senior, yang sudah punya pengalaman. Kita biasanya juga meminta saran masukan dari dia. Dan kadang-kadang guru yang bermasalah itu juga sangat menghormati dan menghargai guru-guru senior itu sehingga persoalan itu bisa lebih cepat selesainya gitu. Iya. Oh begitu ya Pak. Yang ini pertanyaan terakhir saya. Dari semua hal yang telah kita bicarakan pada pagi hari ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dapat Bapak ambil dari yang pembicaraan kita ini? Saya rasa kalau hal-hal yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita ini, pertama kalau menurut saya kita semakin kompak loh dengan guru-guru yang bermasalah itu. Karena kita sering melakukan komunikasi, sering bermusyawarah, sehingga akhirnya yang tadi kita nggak kompak menjadi kompak. Jadi saya rasa dengan adanya masalah kita bisa semakin akrab, gitu. Semakin mudah untuk berkomunikasi. Jadi bisa bayangkan kan dalam persoalan-persoalan yang mereka hadapi aja pun kita bisa selesaikan apa yang dalam keadaan normal. Jadi manfaatnya itu itulah kita semakin kompak, semakin bisa bekerja sama, dan kita semakin ya bisa sehati lah kira-kira gitu. Karena biasa juga di dalam masalah itu kan setelah permasalahan akan ada persahabatan. Persahabatan, iya betul. Artinya kalau kita sebagai pemimpin mampu menyelesaikan masalahnya tanpa ada masalah, artinya tidak terjadi pertikaian atau menjadi kompak kedua-duanya, maka kita semakin ini ya Pak, akrab dengan guru ataupun siswa yang sedang kita selesaikan permasalahannya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak waktunya dan terima kasih juga buat wawancaranya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan wawancara ini ke depan kita akan semakin lebih baik lagi. Bapak sebagai pemimpin di SMA Negeri 1 Kabanjahe akan semakin sukses. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Sama-sama Bu, terima kasih. Iya. Sukses Bu. Iya. Lulus CDP-nya. Oke, udah. Selamat pagi menjelang siang buat kita semuanya. Pada hari ini saya berada di SMA Negeri 1 Simpang 4. Saya akan mewawancarai Ibu Kepala SMA Negeri 1 Simpang 4, yaitu Ibu Nelly Saragih Esos. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kelihatannya Ibu sangat ceria ya. Iya. Sehat Bu? Sehat. Iya. Boleh saya mengganggu waktunya sebentar? Boleh, silakan. Iya. Saya ingin ada berbincang-bincang atau mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan masalah pengambilan, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini. Ada nanti 8 item pertanyaan yang ingin saya lemparkan ke Ibu. Ibu bersedia menjawabnya kan Bu? Boleh. Tidak jadi masalah kan? Silakan. Oke. Iya. Yang menjadi pertanyaan pertama dari saya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah Ibu hadapi di SMA Negeri 1 Simpang 4 ini selama Ibu memimpin di sini? Masalah kasus dilema etika atau bujukan moral. Iya.
Kalau untuk mengidentifikasi apakah sebuah kasus itu dilema etika atau kepada bujukan moral, tentunya kita harus mengidentifikasi, mengenali kasus yang terjadi. Dari sana nanti kita pilah. Tapi kalau dari pengalaman kami ya, untuk bujukan moral itu sepertinya hampir tidak ada. Karena kalau bujukan moral itu kan kita menentukan benar salah sesuai dengan hukum. Iya. Yang menyangkut kepada pelanggaran hukum sepanjang saya di sekolah ini Tidak pernah sepertinya terjadi. tidak pernah ada. Oh, gitu ya, Bu. Yang kedua, dilema etika yang sering dihadapi.